Teka-teki tentang pria dengan luka bakar selalu mengarah pada sosok Jaguar the Soul. Namun, bagaimana jika sosok tersebut adalah Monkey the Dragon? Alur cerita One Piece saat ini sudah memasuki babak akhir dengan berakhirnya arc Pulau Egghead kemarin. Meskipun begitu, Oda Sensei sendiri memastikan jika masih ada banyak cerita yang akan disuguhkan di sepanjang seriesnya. Dan hal ini terbukti bagaimana kemudian muncul misteri baru dalam ceritanya, yaitu tentang sosok pria dengan luka bakar. Eustace Kid yang pertama kali menyebutkan hal itu di akhir arc Wano, dan tidak butuh waktu lama bagi para fans untuk kemudian berdiskusi siapa sebenarnya sosok pria dengan luka bakar tersebut. Dan yang menarik, ada spekulasi yang mengarah pada sosok Monkey the Dragon. Lalu, bagaimana hal itu mungkin bisa terjadi? Berikut adalah teori mengenai sosok pria dengan luka bakar misterius yang dicari keberadaannya. Siapa sebenarnya sosok pria dengan luka bakar tersebut? Dalam chapter 1056 kemarin, Kid dan Killer sempat menyebut seseorang yang misterius. Menurut Kid, sosok tersebut adalah seseorang yang sangat penting yang berkaitan dengan lokasi dari Laugh Tale dan juga One Piece. Orang tersebut memiliki sebuah ciri khusus, yaitu bekas luka bakar atau memiliki tanda akibat luka bakar. Dalam penjelasan Kid, sosok misterius ini dianggap mengetahui di mana lokasi atau keberadaan Road Poneglyph terakhir. Di chapter 1081 kemarin, petunjuk tentang pria dengan luka bakar ini kembali muncul, di mana Blackbeard ternyata juga mengetahui hal tersebut. Artinya, bisa dispekulasikan jika informasi tersebut tidak diketahui banyak orang, di mana terbukti Luffy dan yang lain tidak tahu tentang hal ini. Oda Sensei sendiri belum memberikan penjelasan detail terkait hal ini. Meskipun begitu, terdapat beberapa karakter yang dianggap sesuai dengan ciri-cirinya. Pertama adalah Aokiji. Seluruh tubuhnya memiliki bekas luka bakar akibat pertarungannya melawan Akainu. Namun, Pasco Shoot sendiri kemudian membantah hal itu dengan mengatakan jika lukanya adalah luka yang baru. Selain Aokiji, ada juga karakter lain, yaitu Sabo. Hal ini juga jelas mengingat bekas luka bakarnya bisa kita lihat ada di wajahnya. Namun, terdapat satu karakter terakhir yang juga santer diprediksi para fans, yaitu Jaguar the Soul. Sebelumnya, Saul diduga sudah tewas setelah apa yang terjadi dalam peristiwa Ohara. Namun, dalam kilas balik Vegapunk kemarin diperlihatkan bagaimana Saul ternyata selamat dari peristiwa tersebut dan masih hidup. Dia kemudian bersembunyi di Elbaf dan sekujur tubuhnya terdapat bekas luka bakar akibat peristiwa besar di Ohara. Namun, di chapter 1081 terdapat petunjuk lainnya mengenai siapa yang memiliki Road Poneglyph terakhir. Menurut penjelasan Blackbeard, sosok pria dengan bekas luka bakar memiliki kapal berwarna hitam atau gelap. Selain itu, sosok misterius ini memiliki kekuatan dahsyat untuk bisa menciptakan pusaran air di mana dia bisa menenggelamkan musuh-musuhnya di lautan. Nama Dragon memang tidak masuk dalam kandidat terakhir sosok pria dengan luka bakar. Meskipun begitu, ada kemungkinan jika Dragon adalah sosok yang dimaksud dan bukan Saul. Mengapa demikian? Pertama, dari petunjuk baru tentang kemampuan untuk mengatur pusaran air. Dragon diketahui atau santer diprediksi memiliki kekuatan yang berkaitan dengan cuaca. Hal ini karena setiap kali Dragon muncul, selalu ada hujan badai di wilayah sekitarnya. Bahkan, dalam peristiwa kebakaran di Grey Terminal, ada kumpulan awan dan angin yang kemudian memandu pasukan revolusi untuk kemudian menyelamatkan nyawa para penduduk. Entah apakah ini merupakan kekuatan buah iblis atau bukan. Yang pasti, Dragon memiliki kekuatan yang terkoneksi dengan cuaca atau angin. Berdasarkan hal tersebut, artinya bukan hal mustahil jika kemudian Dragon mampu menciptakan pusaran air yang besar di lautan. Karena dia mampu untuk mengendalikan cuaca yang menyebabkan pusaran air untuk muncul. Hal lainnya yang juga dianggap mengarah kepada Dragon adalah kapal yang dia gunakan. Kapal yang digunakan oleh Dragon cenderung berwarna gelap. Namun, teman-teman mungkin bertanya di mana bekas luka bakar yang dimiliki oleh Dragon.
Sampai sekarang, memang Dragon belum pernah memperlihatkan bagian tubuhnya. Bagian tubuhnya selalu tertutupi oleh pakaian atau jubah yang dia kenakan. Tetapi bisa jadi jika tato di wajahnya adalah cara untuk menutupi bekas luka bakar di tubuh Dragon. Hal ini mirip seperti yang dilakukan oleh kru bajak laut Matahari. Petunjuk terakhir mengapa kemudian Dragon adalah pria dengan luka bakar yang dimaksud berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Blackbeard. Di arc Dressrosa diperlihatkan bagaimana Burgess mengikuti dan berhasil menyusup ke markas pasukan revolusi di Baltigo. Mereka kemudian menyerang wilayah tersebut, meskipun Dragon dan yang lain sudah berhasil pergi terlebih dahulu. Memang penyerangan tersebut mungkin ada kaitannya dengan momen pencurian buah iblis. Namun bisa jadi juga sebenarnya Burgess mendapatkan perintah dari Blackbeard untuk menyusup. Blackbeard kemungkinan tahu jika Dragon adalah pria dengan luka bakar dan jadi alasan mengincarnya. Pertanyaan besar yang mungkin muncul di benak kita adalah mengapa kemudian Dragon menyimpan rod poneglyph terakhir, atau mengapa kemudian dia bisa memiliki rod poneglyph terakhir. Dragon memiliki satu misi utama dalam hidupnya, yaitu menghancurkan world government dan juga kaum naga langit. Seperti yang teman-teman ketahui, One Piece dan harta karun di Laut Tale menyimpan rahasia dunia. Dengan mengetahui rahasia yang selalu mereka sembunyikan tersebut, tentunya Dragon dan pasukan revolusi akan bisa menghancurkan world government. Dan jika teman-teman sadari, sudah sejak lama Dragon mencari keberadaan Nico Robin sebelum kemudian mereka berhasil bertemu saat time skip terjadi. Meskipun mungkin ada hal lain yang dilakukan Robin dengan pasukan revolusi, akan tetapi bisa jadi juga Dragon tahu Robin bisa membaca poneglyph. Dia ingin Robin menerjemahkan seluruh isi rod poneglyph tersebut. Tetapi bisa jadi ada hal lain yang kurang, seperti sosok Luffy. Sehingga momen untuk menerjemahkan rod poneglyph terakhir itu belum selesai sepenuhnya. Oda selalu berhasil menghadirkan kejutan di mana ekspektasi atau spekulasi dari para fans dipatahkan. Banyak fans yang berspekulasi jika Saul adalah sosok pria dengan luka bakar. Namun, mungkin pada akhirnya bukan Saul pria dengan luka bakar tersebut, melainkan Dragon. Di sisi lain, dalam chapter 1124, di bagian akhir panel, kita diperlihatkan oleh sosok siluet yang berada di Pulau Elbaf sedang menunggu kedatangan Luffy. Apakah sosok siluet tersebut ada hubungannya dengan pria pemilik luka bakar tersebut? Ini tentunya menjadi hal yang menarik, jadi Minsai akan membahasnya di video selanjutnya. Dan itulah pembahasan mengenai sosok pria dengan luka bakar misterius. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta yang Minsai rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya, Minsai akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minsai mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.